Tingkat hunian di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet semakin mengkhawatirkan akibat ledakan kasus COVID-19. Hingga Jumat kemarin, tingkat keterisian kamar mencapai lebih dari 85%. Hingga tengah malam, antrian ambulans yang membawa pasien COVID-19 terus berdatangan ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedatangan pasien baru di Wisma Atlet semakin membuat tingkat keterisian pasien di Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini mendekati kapasitas maksimalnya. Menurut pihak Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, hingga Jumat kemarin, tingkat keterisian di Wisma Atlet mencapai lebih dari 85% dari kapasitasnya. Bahkan sebelumnya sempat menyentuh 90% dari kapasitasnya. Melalui PPKM skala mikro dari ini, jadi ini adalah mengenai pasien hari ini 78, jadi tingkat hunian 85% sebetulnya mengerikan juga. Tetapi kita tetap semangat apapun kita laksanakan, apapun kita kerjakan. Kira-kira begitu, Mas. Pihak Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet telah membuat call center sehingga pihak puskesmas dan pasien yang akan menjalani perawatan bisa mengetahui ketersediaan ruang isolasi dan perawatan di Wisma Atlet. Selain itu, untuk mengurangi kepadatan tingkat hunian di Wisma Atlet, saat ini pasien dengan gejala ringan dan OTG akan dikirim ke lokasi isolasi apartemen Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara. Saat ini Wisma Atlet hanya akan menerima pasien COVID-19 dengan gejala sedang dan berat. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, tak mendapat perawatan medis setelah 11 rumah sakit yang didatangi penuh, seorang warga Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat yang terpapar COVID-19 akhirnya meninggal dunia. Korban meninggal setelah 5 hari menjalani isolasi mandiri di rumah dengan hanya dirawat keluarga. Menyusuri gang-gang sempit di pemukiman padat Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, tim pemulasaran Poskomunas harus berjalan kaki menuju salah satu rumah warga yang baru saja meninggal dunia. Korban adalah pria berusia 58 tahun yang meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri di rumah karena terpapar COVID-19. Korban yang juga memiliki penyakit tifus itu harus meregang nyawa akibat tidak mendapat perawatan medis yang layak. Karena sebelumnya 11 rumah sakit yang didatangi pihak keluarga penuh, sehingga korban hanya dirawat seadanya di rumah. Proses evakuasi berlangsung dramatis, lantaran petugas harus menggotong peti jenazah korban menyisiri gang sempit sejauh 500 meter agar bisa mencapai mobil jenazah. Petugas pemulasaran Poskomunas mengaku sangat kewalahan dengan banyaknya warga yang meninggal dunia karena COVID-19. Mereka pun harus bekerja lembur tanpa batas waktu agar bisa mengevakuasi seluruh jenazah COVID-19 di Jakarta. Bahwa yang bersangkutan memang positif COVID-19. Yang sudah dialami sejak beberapa hari atau 4 hari 5 hari yang lalu. Kemudian dibawa ke rumah sakit, semua rumah sakit penuh. Jadi akhirnya isolasi mandiri di rumah. Sampai bahkan tadi keluarganya, saya tanya kakaknya itu bilang sampai 11 rumah sakit semuanya penuh, akhirnya menolak dirawat di rumah, akhirnya meninggal hari ini. Jenazah korban selanjutnya langsung dibawa ke TPU khusus COVID di Rorotan, Jakarta Utara untuk segera dimakamkan dengan standar penanganan COVID-19. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan.